Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa man tamassaka bisunnati rasulih wa man tabi'ahum ila yaumil akhir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'i. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih beri istiqomah ya untuk berada di majelis Ayyuhal Walad, dan kita masih diberi nafas kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberi rasa syukur ya, dan juga diberi faqih fiddin. Ya, semoga kita semakin menjadi hamba yang pandai ya, bersyukur dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan dan juga kemurnian kita di dalam ikhlas menjalankan apapun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beliaulah qudwah kita, ittiba kita dalam seluruh aspek kehidupan, dan juga ittiba ya, kita di dalam meniti jalan ya, jalan dakwah, jalan syaratul mustaqim. Ya, semoga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang kelak bisa dipertemukan di akhir ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Abah dan Ummah, ayah bunda yang ikut pada sore hari ini, kajian kita insya Allah kita akan lanjutkan di fasal berikutnya, di ini ya, di halaman 48 PDF yang di-share kepada Ummah dan juga ya bunda semua. Ya, mari kita lanjutkan saja. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ayyuhal Walad wa nafa'ana Allahu bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini kaitannya dengan bab selanjutnya yang sebelumnya tentang ilmu ya, ilmu untuk amal, kemudian himmah aliyah ya, himmah aliyah kita itu adalah untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal walad, law kana al-ilmu al-mujarradu kafiyan laka wa la tahtaju ila amalin siwahu. Ya, jikalaulah ilmu, keberadaan ilmu itu semata-mata cukup bagimu dan engkau tidak membutuhkan kepada amal, ya tidak perlu amalan selainnya. Ya,
Jadi jikalaulah sekiranya ilmu itu semata cukup bagi kita ya, bagimu, kata Imam Al-Ghazali ya kepada muridnya. Dan engkau tidak perlu amalan selainnya, ya. Maksudnya nggak perlu diamalkan, ya cukup aja dengan ilmu. Lakana nida'ullahi ta'ala, sungguh Allah telah memanggilmu, ya. Sungguhnya keberadaan panggilan Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min taibin, do'ian bila faidatin. Nah, seruan Allah Ta'ala, adakah orang yang berdoa? Adakah orang yang memohon ampunan? Adakah orang yang bertobat? Ya, sia-sia tanpa faedah ya. Do'ian bila faidatin. Ya, kita tahu bahwa faedahnya ilmu itu adalah amal. Ya, Eh, tidak diperoleh faedah ilmu tanpa diamalkan. Waruya anna jama'atan minas sahabati ridwanullahi alaihim ajma'ina, dan diriwayatkan bahwasanya sejumlah sahabat uh, ridwanullahi alaihim ajma'in zakaru Abdullah bin Umar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan ya tentang mereka menyebutkan tentang Abdullah bin Umar. Jadi anaknya Umar bin Khattab. Eh, di sisi Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar ini adalah putranya Umar bin Khattab yang beliau itu bersama Rasulullah SAW sejak kecil ya. Sejak kecil. Jadi banyak hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW. Nah, maka beliau bersabda, Qala ya Rasulullah SAW, Ni'mar rajulu walau kana yusalli bil-lail. Sebaik-baiknya laki-laki ya, sebaik-baiknya laki-laki itu adalah Abdullah bin Umar, ya yuhua ya. Jika dia terus-menerus sholat malam. Nah, ini motivasi Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar sejak masa kecil ya. Eh, agar Abdullah bin Umar itu rajin rajin sholat malam ya, rajin tahajud. Jadi Rasulullah memotivasinya sebaik-baiknya laki-laki itu adalah Abdullah bin Umar yang rajin sholat malam, ya, gitulah ya. Nah, kita pun mungkin bisa ya menjadikan kalimat ini atau ungkapan ini kepada anak-anak kita dalam aspek yang lain bisa ya. Sebaik-baiknya sebaik-baiknya Farhan misalkan ya. Sebaik-baiknya anak itu adalah Farhan yang disebut anak nama anaknya yang rajin bangun subuh, misalnya yang rajin sholat subuh ke masjid. Nah, ini eh, seperti itu ya nasihatnya Rasulullah atau support ya Rasulullah agar seorang anak itu eh, melakukan sholat malam. Nah, itu artinya amal ya, amal ya ilmu yang sudah didapatkan bahwa fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Bertahajudlah kalian ya, fatahajjad bihi sebagai amalan tambahan ya nafilah bagi kalian, bagi engkau. Asa rabbak ayyab'atsa rabbuka, semudah-mudahan Rabbmu itu mengangkat kamu maka memahmudah ya, di posisi yang terpuji atau di eh, tingkat yang terpuji ya, maka memahmudah di kedudukan yang terpuji, posisi yang terpuji. Nah, bahwa qiyamul lail itu ya sholat malam atau sholat tahajud itu ada faedahnya
yang itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada amalan-amalan yang lain, yaitu maqamah mahmudah. Itu hanya di qiyamul lail ya, hanya di tahajud yang kita mendapatkan maqamah mahmudah ya. Jika kita ingin mendapatkan maqamah mahmudah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah meninggalkan sholat tahajud ya. Ini posisi yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala eh, kepada amalan-amalan yang lainnya. Ya, itu artinya kalau posisi yang terpuji itu juga enggak dibatasi ya, apakah itu di akhirat saja gitu atau di dunia saja. Nah, itu di dunia dan akhirat pastinya. Ya, ketika di dunia pun orang yang istiqomah ya di dalam qiyamul lail, ya dia punya punya kemuliaan, ya posisi yang mulia, apalagi di akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalamu lirajuli min ashabihi, berkata Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki dari sahabatnya, ya fulan ya, wahai fulan, la tuksirin naum billail. Jangan kau banyak tidur di malam hari. Ya kalau anak-anak sekarang itu karena pengaruh gadget ya, eh, tidak banyak tidurnya itu bukan melakukan qiyamul lail, tapi main game ya. Dia bisa kuat tuh sampai subuh, atau juga eh, melihat ya menyaksikan YouTube ya, atau bersosial media, pindah dari satu sosial media yang satu ke sosial media yang lain. Nah, itu akhirnya apa? Begadang ya. Jadi begadangnya di malam hari itu atau tidak banyak tidur di malam hari itu tidak digunakan untuk bertahajud ataupun untuk mutolaah ilmu ya di malam hari. Nah, ini Rasulullah pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya itu seperti itu. Ya fulan, la tuksirin nauma billail. Ya janganlah engkau em, banyak tidur di malam hari. Fa inna kasratan naumi billaili. Maka sesungguhnya banyak tidur di malam hari itu tada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Ya, itu apa? Akan menyebabkan pelakunya fakir pada hari kiamat. Ya, seiring dengan eh, ayat Al-Quran yang tadi ya. Ya, kalau fakir itu berarti dia nggak punya apa-apa. Nanti dia yaumul qiyamah. Ya, eh, amalannya bisa amalan pahala yang lebih tinggi ya, yang lebih mulia itu dia nggak fakir. Ya itu kalau orang fakir di dalam eh, konsep ini ya, konsep Rasulullah SAW itu diantaranya adalah yang banyak ya, yang banyak tidurnya dan tidak sholat malam, ya tidak qiyamul lail. Hmm. Maka dari situ ya mari kita persedikit ya tidur di malam hari. Nah, karena ini akan membuat kita menjadi orang yang fakir ya, orang yang merugi ya, orang yang bangkrut itu ya. Di malam hari banyak tidur. Apalagi kalau sehari semalam tidurnya 8 jam, berarti sepertiga dari malam sepertiga hari itu habis untuk tidur. Ya ayyuhal walad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, itu kan ayat yang tadi saya bacakan ya. Dan di antara malam itu maka bertahajudlah ya, bertahajud. Didorong ya untuk menghidupkan waktu malam atau waktu sahur nanti ya. Amrun, nah, ini sebuah perkara yang harus kita perhatikan. Ya, ini merupakan amr dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur itu mereka beristighfar. Hmm.
Selalu beristighfar. Selalu beristighfar itu eh, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dinamakan eh, syukur ya. Syukrun. Jadi kalau kita banyak beristighfar itu adalah rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita. Wal mustaghfirina bil ashar ya. Sedangkan firman Allah dan memohon ampun di waktu sahur, ini adalah zikir ya. Di waktu sahur mereka beristighfar dan orang-orang beristighfar di waktu sahur. Nah, di situ ada sholat malam, terus menjelang subuh itu kan namanya sahur. Nah, di situ perbanyak istighfar, perbanyak membaca istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagusnya memang di samping membaca ya Astagfirullahalazim bisa ratusan kali atau Sayyidul Istighfar ya, yang itu ya, yang Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu ulaka min ni'matika alayya wa abu ulaka bidzambi ya. Wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu ya tadi itu ya. Kemudian abu ulaka bi ni'matika alayya bidzambi wa abu ulaka abu ulaka min ni'matika alayya wa abu ulaka bidzambi faghfirli la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar ya. Tuh. Ini eh, seorang ibu ya dan ayah itu harus menjadikan itu wiridnya di waktu subuh, menjelang subuh ya, di waktu sahur. Itu jadi wirid ya. Yang selanjutnya kan apalagi kalau kita menginginkan putra-putri kita itu adalah anak-anak yang soleh ya, soleh solehah dan anak-anak yang kita harapkan dia adalah menjadi sosok pejuang Islam misalkan ya, kemudian punya prestasi ketakwaan yang tinggi dan juga prestasi yang lainnya. Nah, maka wirid kita di waktu subuh itu harus kita perlama ya atau diistiqomahkan. Bisa. Ya itulah namanya amal ya. Kalau kita tahu ilmunya ya agar berfaedah ya diamalkan. Ya terkadang kan eh, kita sebagai orang tua malam hari bangun ya bukan memperbanyak ibadah kan ya, tapi memperbanyak aktivitas yang lain. Semisal ya cuci mungkin ya, memasak ataupun beres-beres dan sebagainya. Ya, nggak salah. Tapi jangan memporsir waktu kita di malam di tengah malam itu ya sampai menjelang subuh. Nah, gunakan itu untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti apapun yang akan kita mohonkan kepada Allah, Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita. Nah, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun ya dan soleh solehah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala, tiga suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah suka suara itu. Apa itu? Saudut saudut diki. Nah, ini suara ayam jantan ya, ayam jago. Ya, ayam jago. Ayam jago itu dia bangun lebih awal dibandingkan kita kan ya. Ya itu ayam jago. Tapi dulu ya suaranya. Ya jangan sampai kalah ini. Nah, terus wasautul ladzi yaqra'ul Qur'an dan suara orang yang membaca Al-Qur'an. Hmm.
Sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan suara orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, eh apa ya, tips ya, intinya tips bangun ya, tip bangun di waktu malam ya. Misalkan kita bangun jam 3 atau jam 2 atau setengah 4 ya, misalkan sekarang. Jangan pernah begitu bangun itu mengambil HP lantas membuka media sosial di situ. Nah, kalau udah dibuka itu bisa habis seperempat jam, setengah jam kan, jadi ya habislah waktu kita ya untuk pergi berwudu atau untuk sholat malam dan juga membaca Al-Quran pada waktu itu. Ya begitu bangun langsung berdoa ya, berdoa, cuci tangan, kemudian sikat gigi kalau mau bisa mandi, kemudian berwudu ya. Nah, setelah itu lakukan sholat sunnah wudhu 2 rakaat, kemudian sholat sunnah taubah ya 2 rakaat, sholat sunnah hajat 2 rakaat, terus sholat tahajud, kemudian witir. Nah, setelah itu kan baca ya, kalau sudah sholat tahajud baca doa tahajud, witir baca doa witir, kemudian setelah itu kan menjelang subuh. Nah, ketika menjelang subuh itu ya baik perbanyak istighfar gitu ya. Perbanyak istighfar itu akan menghidupkan kolbu kita ya, dan akan membuat emosi kita juga stabil itu menghadapi apapun, dan Allah berikan kekuatan bagi setiap orang yang nafsiyahnya ya, yang ibadahnya itu dia tekun ibadah itu. Eh, dan tidak ada waktu yang dia gunakan itu waktu yang sia-sia. Ya selalu waktu yang dia jalani berkah, semuanya berkah. Maksudnya waktu yang kita jalani semuanya berkah itu ziyadatul khair kan, menambah terus kebaikan. Artinya nambah pahala terus begitu. Ya, berlipat-lipat. Jadi, Bunda ya, Abah Uma ini ada 3 nih ya suara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi ya suaranya eh, ayam jago, ya suaranya ayam jago. Kemudian, nah ini ya suaranya ayam jago, sautul dik. Kemudian sautul ladzi yaqra'ul Quran, ya, suara yang membaca Al-Quran. Nah ini ya diazamkan, diistiqomahkan juga ya membaca Al-Quran dalam sehari itu jangan ketinggalan membaca Al-Quran. Betapapun sibuknya kita. Ah, sesibuk apa sih kita gitu ya? Sampai tidak bisa membaca Al-Quran dibandingkan apa Umar bin Khattab misal, Abdullah bin Umar mungkin, atau dibandingkan eh, apa Abu Bakar As-Siddiq misalnya, Utsman bin Affan gitu, atau juga ulama Imam Bukhari, Imam Syafi'i gitu. Emang kita sesibuk apa gitu sehingga membaca Al-Quran pun nggak sempat. Nah itu ya. Ya justru membaca Al-Quran itu bukan dikala sempat ya. Eh, dikala waktu luang nggak gitu, karena bagaimanapun yang namanya ibu rumah tangga itu waktu luangnya bisa dikatakan tuh nggak ada gitu ya, waktu luang itu selalu aja ada pekerjaan yang bisa dia lakukan di rumahnya, apalagi kalau itu ditambah aktivitas-aktivitas dakwah di luar rumah. Nah itu akan membuat dia eh, sibuk, jadi bukan waktu luang tapi meluangkan waktu ya. Jadi ada janji dengan Al-Quran yang kita buat untuk kita membacanya, ya, membaca kalam Allah tersebut, sehingga ini bagian dari keakraban kita dengan Al-Quran yang kita harapkan nanti kelak ya kita mendapatkan syafaat. Wasautul mustaghfirin bil ashar. Nah, itu tadi ya suaranya orang-orang yang meminta ampunan di waktu sahur. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, inna Allah ta'ala khalaqa rihan.
tahubbu waqtal ashar. Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an rahimahullah taala berkata, sesungguhnya Allah taala, innallaha taala khalaqa rihan, yang menciptakan angin katanya, ya, menciptakan angin ini kata ulama, menciptakan angin yang berhembus di waktu sahur, ya. Apa maksudnya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan seperti ini ya? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tahmilul azkar wal istighfar ilal malikil jabbar. Dia itu membawa zikir-zikir orang-orang yang berzikir pada waktu itu. Kemudian membawa istighfar-istighfar orang-orang yang istighfar kepada waktu itu kepada Sang Malik, Malikul Jabbar. Allah yang maha menguasai dan maha Jabbar, ya, maha besar, maha perkasa, yang merajai dan maha maha perkasa. Jadi ada angin, ya, angin yang berhembus di waktu sahur itu mengirimkan zikir-zikir kita dan istighfar-istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala aidan, dan beliau juga berkata, "Idza kana awalul lail, ya, yunadi munadin min tahtil arsh." Ya, itu disebut begitu ya. Ketika masuk awal malam, masuk malam ya, masuk malam itu kan pas maghrib ya, maghrib itu masuk ke malam. Eh, ada yang menyeru ya, munadin ya, penyeru. Ada penyeru yang menyeru di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ah, apa katanya? Ala liyakumil abidun. eh Maukah kiranya gitu ya? Maukah kiranya seorang ahli ibadah, ibadah itu bangun, gitu ya. Nah, fayakumuna, maka mereka itu bangun dan melaksanakan wa yusalluna masyaallah, ya. Mereka melaksanakan sholat malam ya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Ini kan malam pertama habis maghrib itu masuk malam, awal malam. Nah, awal awal dari hari baru ya mungkin ya yang itu ya. Malamnya itu setelah Isya, ya, setelah Isya. Nah, kan tidur tuh ya, tidur. Nah, awal malam habis habis waktu Isya berarti jam 12 ya, jam 12 malam itu habis waktu Isya, masuklah awal malam. Nah, disitulah ada yang menghimbau, adakah orang yang ingin kubangunkan gitu ya. Maka mereka sholat sebagaimana yang Allah kehendaki. Thumma yunadi munadin fi syatril lail. Kemudian ada lagi yang memanggil ya. Munada yang munadin ini memanggil di pertengahan malam. Ala liyakumil qanitun katanya ya. Nah, berarti ini udah di sepertiga ya. Sepertiga malam. Ada penyeru itu ya, hendaknya konitun itu dia bangun gitu. Fayakumuna, yakuna dia sholat, yusalluna ilas sahar ya. Dia sholat sampai sampai sahur. Hmm. Ah, nah, faida kana sahar, maka apabila datang waktu sahur, yunadi munadin, ya, si munadin ini juga menyeru lagi, ala liyakumil mustaghfirun. Nah, adakah orang-orang yang bersifat nih bangun nih gitu ya, bangun pada waktu sahur itu. Ingat ya, pada waktu sahur saat Ramadan lah itu waktu sahur yang kita lakukan, makan sahur gitu. Masih ada nggak orang yang bangun di waktu sahur itu? Fayakumuna wa yastaghfirun. Maka mereka itu melaksanakan bangun ya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika terbit fajar ya, fa idza tala al fajru, berarti udah datang waktu subuh ya. Ya, begitu azannya, Allahu Akbar itu ya. Sina nada ini memanggil lagi, nada mudadin ini memanggil lagi ala liyakumil ghafilun. Jadi yang disebutnya itu, adakah orang-orang yang lalai ini bangun gitu ya. Jadi kalau kita bangun pas azan subuh itu disebutnya lalai ya.
Fayakumuna min fursyihim kal mauta nusyiru min kuburihim. Ya, disebut demikian. Maka mereka pun bangun dari ranjang-ranjang mereka seperti mayit yang dibangkitkan dari kubur mereka. Jadi disebut mayit ya kalau orang yang bangunnya itu pas waktu subuh. Disebutnya orang yang ghafilun. Ya, Masya Allah ya. Oleh Imam Al-Ghazali. Ya, seorang muslim yang ingin bercita-cita masuk surga itu kan tidak hanya berangan-angan gitu ya, tapi dia harus tekun beribadah juga ya. Tekun dalam ilmu, tekun dalam mengamalkannya dengan ibadah juga tekun juga menyebarkannya di dalam dakwah gitu. Ayuhal walad, wahai anakku, ru'ya fi wasaya Luqman al-Hakimi li bani annahu qala. Diriwayatkan tentang wasiat ya nasihatnya Luqmanul Hakim. Kita tahu bahwa Luqmanul Hakim adalah seorang ayah yang penuh hikmah dan banyak memberikan nasihat kepada anak laki-lakinya. Nah, apa kata Luqman? Ya bunayya la yakunanna diku akyasa minka. Wahai duhai anakku ya, janganlah engkau menjadi seperti ayam jago. Janganlah engkau menjadi janganlah sampai oh ya, janganlah sampai ayam jago itu Akias lebih cerdas darimu. Ya, jangan sampai ayam jago itu lebih cerdas darimu. Ya. Yunadi bil ashari wa amtanya imun, ya kan? Nah, si ayam jago itu Yunadi berkokok, ya berkokok kan ya kalau ayam jago itu. Oh, di waktu sahur, sedangkan engkau terlelap tidur. Ya, nah jadi kalau kita bangunnya pas subuh itu kita lebih bodoh gitu ya dibandingkan ayam jago. Ayam jago lebih pintar berarti karena dia bangun di waktu sahur. Walaqad ahsana man qala dan sungguh bagus orang yang berkata dalam sebuah syair, laqad hatafat fi junhi lailin hamamah. Sungguh telah mendengkur di sebagian malam hamamah. Hamamah itu burung merpati. Ala fananin wahnan wa inni lanaim. Di atas dahan ya dahan sementara aku dalam kondisi terlelap tidur. Nah, burung merpati mendengkur di sebagian malam itu. Ya, terus dia katanya masih terlelap tidur juga. Ya, nggak kedengaran dengkuran burung merpatinya. Kadzabtu wa baitillahi law kuntu asyiqa demi Allah aku telah berdusta ya aku telah berdusta demi Allah ya seandainya aku rindu padanya. Istilahnya ada orang yang merindu kepada Allah Subhanahu wa taala tapi malam harinya nggak hidup. Nah, itu berdusta gitu ya. Lama sabaqatni bil bukail hamaim. Niscaya burung-burung itu tidak akan mendahuluiku dengan menangis. Ya, nggak akan mendahuluiku dengan menangis. Az'umu anni haimun lu sobabah. Aku mengaku cinta dan rindu. Aku mengaku cinta dan rindu kepada Robku, ya, li Robbi, kepada Robku, wala abaki wa tabakil bahaim. Sementara justru binatang-binatang itulah yang menangis. Ya kan, seorang ahli ibadah itu
justru menangisnya kan di tengah malam. Air matanya itu mengalir deras itu di malam hari, tengah malam, ketika melakukan qiyamul lail tersebut ya. Dan juga beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang membuat dia kuat penempaan dirinya. Namun tidak banyak ya orang yang paham ini. Kemudian juga kalau lihat para santri ya kita udah mencoba itu. Ya kalau disuruh ya karena memang sistemnya seperti itu harus bangun kemudian jam 3 sholat tahajud setoran ya setoran ayat Al-Quran. Kita coba mengambil waktu terbaik. Nah, kadang kita memperhatikan ada santri itu hanya cukup sholat malamnya 2 rakaat. Habis itu setoran. Habis setoran itu masih ada waktu kemudian subuh-subuh itu dia tidur. Ya. Pas subuh susah dibangunin. Nah, itu ya sebuah kebiasaan yang memang belum terlatih ya. Nah, itu butuh dilatih memang. Enggak otomatis sih ketika kita udah paham itu lantas bisa melakukannya gitu ya. Enggak otomatis orang paham itu lantas mengamalkannya. Enggak seperti itu. Dia butuh dorongan ya, dia butuh muyul ya, kecenderungan untuk taat kepada Allah, kecenderungan untuk eh, mau membuktikan ya rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya dengan memperbanyak ibadahnya ya, memperbanyak rakaat-rakaat sholatnya, memperbanyak tilawah Qur'annya dan sebagainya. Nah, ini modal ya seorang ibu ya, modal seorang ayah juga. Nah, harus istiqomah. Ya, kalau itu udah menjadi habit seseorang, maka akan ringan melakukannya. Ketika dia tidak melakukan itu, misalkannya ketika dia ada dalam kesempatan tertentu ternyata kelewat gitu ya, sholat malamnya itu, pasti dia di hatinya ada rasa rugi yang sangat mendalam ya, penyesalannya sangat mendalam. Hmm. Ayuhal walad, khulasatul ilmi, inti dari ilmu adalah lama engkau mengetahui ilmu tersebut anna ta'ata wal ibadata mahiyya, bahwa sesungguhnya ketaatan itu dan ibadah ya. Dan yang kau tahu apa itu ketaatan dan ibadah ya. Hendaknya engkau tahu apa itu ketaatan dan ibadah. Hiya, dia itu apa? I'lam, ketahuilah anna ta'ata wal ibadata mutaba'atus syari'i, mutabi'atus syari'i fil awamiri wan nawahi. Itu ketaatan dan ibadah itu adalah mengikuti syariat, mengikuti syari'. Nah, itu mengikuti Allah yang membuat syariat di dalam perintah-perintah dan larangan-larangan. Hmm. Bil qauli wal fi'li, ya dengan perkataan dan perbuatan. Ya, kalau itu memang perintah Allah lakukan, sampaikan. Kalau itu larangan Allah itu juga jauhkan. Kemudian sampaikan kepada orang. Yakni maksudnya kullu ma taqulu wa taf'alu, apa semua yang engkau katakan dan engkau lakukan. Wa tatruku qaulahu wa fi'lahu, dan meninggalkannya seluruh apa yang engkau katakan dan lakukan. Kalau itu memang harus ditinggalkan. Lisan-lisan yang kotor, misalkan lisan-lisan yang penuh sindiran misalnya kepada orang lain karena terdorong kebencian gitu. Nah, terus ditinggalkan. Apalagi kepada guru ya. Kita perlu memang lebih ini ya, eh, memperhatikan adab anak kita, ya, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Ya, seringkali kalau saya dapatkan itu di santri itu kayak gitu. Kalau nggak suka itu dia kasar, yang keluarnya itu kasar gitu.
Nah, ini kan nggak jauh dari keluarga ya, tidak jauh dari keluarga. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, bahwa mereka eh, taat dan ibadah ya, baik perkataan maupun perbuatan itu semuanya mengikuti Allah dan Rasulnya. Ini tadi ya mengikuti seluruh apa yang apa yang diperintahkan oleh syari dari Allah. Nah, kemudian yakunu bi ketidak syar'i. Kemudian melakukan meneladani ya mengikuti syariat ya mengikuti syariat kama lau sumta sebagaimana jika engkau berpuasa yaumail id di hari dua hari raya misalkan wa ayyam tasyrik di hari-hari tasyrik takunu asyan engkau bermaksiat kepada Allah jika engkau berpuasa di dua hari itu dua hari raya itu dan di hari tasyrik kan kita tinggalkan nah itulah ta'ah gitu. Au shallaita fi thawbi maghdub. Atau engkau sholat dalam kondisi apa pakaian ya engkau memakai oh itu bukan maghdub ya magsub jadi dia sholat tapi baju yang dia pakai itu gosok gosok sembarangan pakai mau kena orang gitu ya pakai kecuali kalau itu umum ya sepanjang kalau di masjid-masjid. Ya, kalau di santri itu kan ya pakai baju temannya dan sebagainya gitu ya. Nah ini dia sholat tapi gosok. Wa in kanat suratuhu ibadatan tak taksimu ya. Nah, kemudian yang kau lakukan itu yang kau lakukan itu bentuknya kan ibadah. Ya, tapi engkau berdosa. Tetap berdosa meskipun yang kau lakukan ibadah itu. Ya, berpuasa di hari raya, dua hari raya, kemudian di hari tasyrik, kemudian sholat pakai pakaian orang lain. Nah, ini bentuknya ibadah memang gitu ya, tapi karena larangan Allah tetap dilakukan, ya enggak berdosa, ya. Jadi ibadah tadi itu bukan boro-boro dapat pahala ya, enggak berdosa. Ya. Ayuhal walad fayambagi laka ayyakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i. Kasiokianya engkau itu perkataan dan perbuatanmu itu sesuai dengan syariat ya. Idil ilmu ya jika demikian ilmu wal amal itu bil iktida syar'i dolalatun jika tidak ya Yes, sebab jika oleh karena itu ilmu itu dan amal itu bila ya tanpa mengikuti syariat itu adalah dolalah ya kesesatan. Wayam bagilah ka Allah taghtarrah dan sekiranya engkau tidak tertipu bi syathi wa tamatis sufiyah. Nah, ini ada ya, tidak tertipu dengan syatah dan tamah ya. Istilah-istilah di kalangan ahli sufi. Imam Al-Ghazali itu kan memang dikenal seorang yang sufistik ya. Tapi beliau juga enggak memperkenankan kalau itu melanggar syariat ya. Tata cara beribadah orang-orang sufi itu. Ini salah satunya istilahnya syatah dan tomah di kalangan orang sufi. Lianna suluka karena suluknya jalan itu hadat hadat turi ya jalan yang ditempuh oleh orang sufi ini yakunu bil mujahadah. Sebenarnya adalah dengan mujahadah. Ya dia bersungguh-sungguh dalam ibadah itu semalaman yaitu ya berada di masjid terus bermujahadah. Waqat syahwatin nafs juga memutus syahwat ya. Syahwat diri waqat lihawaha dan membunuh nafsunya bisayfir riyadoh dengan pedang riyadoh. La bitomati watturohati ya. Serta dengan pedang riadohnya tapi ya dia membunuhnya ya
Nah, ini dengan perkara-perkara yang tidak dengan perkara-perkara yang asin dan kebatilan yang tidak ada manfaatnya. Jadi memang tidak ada faedahnya gitu karena dia tertipu kalau yang ini. Nggak berdasarkan ya syariat. Padahal yang dilakukan itu mujahadah ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalan yang ditempuhnya itu bukanlah jalan yang benar ya di kalangan sofistik ya. Wa'lam ketahuilah annal lisana mutlaq ya. Ketahuilah bahwa sebagian permasalahan ya lisan mutlak lisan yang asalnya lisan mutlak itu lisan yang asalnya berbicara tanpa tanpa pertimbangan, tanpa dipikirkan dulu, langsung jebret 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 gitu ya, nggak ada ininya gitu ya, tidak dipertimbangkan dulu ini eh, benar atau tidaknya kan gitu ya, ini pas atau tidaknya, tepat atau tidaknya gitu ya si lisannya itu. Nah, ada yang asal berbicara tanpa pertimbangan. Wal qalbah mutbaqal mamlu'a bil ghaflati wasyahwat. Dan hati yang tertutup yang dipenuhi kelalaian, ghaflah wasyahwat dan syahwat. Alamatus syaqawah ya ini adalah tanda-tanda celaka ya seseorang itu ya karena lisannya seseorang kalau nggak selamat ya pada orang untuk orang lain yaitu berarti lisan yang sia-sia ya. Hatta la taqatala nafsaka bisidqil mujahadah. Selama engkau tidak bisa membunuh nafsumu dengan mujahadah yang sebenarnya, lan tahyiya qalbaka bi anwarin ma'rifah. Sekali-kali hatimu tadi itu tidak akan pernah hidup dengan nurnya Allah ya cahaya-cahaya makrifat kepada Allah mengenal Allah itu. Wa'lam ketahuilah anna ba'du masalikal lati sa'altani anha la yastaqimu jawabuhu bil kitabati wal qaul. Ketahuilah bahwasanya sebagian permasalahan yang engkau tanyakan itu katanya ya kepada muridnya tadi kepadaku ya masa ila kallati sa'altani anha. Tidak akan la yastakim jawabuhu tidak akan sempurna jawabnya ya dengan tulisan dan perkataan. Tetapi bal intabluk ya jika engkau sampai tilkal halah mengalami keadaan tersebut katanya ya ta'rifu mahiyya maka engkau akan tahu yang sesungguhnya itu ya. Jadi memang harus ada pengalaman ya, ditemui dulu pengalamannya baru mengerti nasihat gurunya itu. Nah, itu juga yang saya tekankan kepada para muadibah itu ya. Seorang guru dan ya kepada guru ya, eh, jangan terlalu terobsesi bahwa setiap yang kita nasihati itu lantas itu membuat murid-murid kita langsung berubah pada saat itu gitu ya. Dia butuh mencerna ya. Dia butuh mencerna dan kelak ketika dia dapatkan benturan yang sama dengan pengalaman yang sebelumnya itu dengan nasihat yang kita berikan, nah bahwa barulah dia tahu hakikatnya. Kan begitu ya, kita juga kan demikian. Nah, ini. Tapi kalau kita memang buru-buru atau pengen saat itu juga berubah, ya ini orang tuanya kepada anaknya, saat itu akan berubah. Yang ada itu adalah emosi ya. Yang emosi kita akhirnya kita pula yang merusak anak itu ya dengan kata-kata yang tidak memotivasi atau kata-kata yang menyakitkan itu akan makin memperlambat perubahan ya kesolehan anak-anak kita. Ya banyakin nasihat saja, kemudian pahami bagaimana strategi berikutnya untuk melakukan perubahan ya. Wa illa jika belum
Fa'ilmuha minal mustahilat. Maka mengetahuinya merupakan perkara yang eh, maka mengetahuinya merupakan perkara yang mustahil. Lianna dzukiyatun, ya. Karena hal itu bersifat rasa, ya. Dzauq, ya, dzuk. Sesuatu yang dirasakan. Jadi tidak melulu melogika kalau untuk em, apa namanya merasakan jawaban-jawaban ya, nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru dan orang tua ya. Wa kullu ma yakunu dzuqiyan, ya, segala sesuatu yang dirasakan itu la yastaqimu wasfuhu bil qaul, tidak akan sempurna digambarkan dengan perkataan, ya. Kahalawatil halwi, sebagaimana manisnya sebuah manisan, wa mararatil marri, dan pahitnya sesuatu yang pahit, ya, la tu'rafu illa bidzauq, ya, tidak akan diketahui kecuali dengan dirasakan. Ya, bagaimana eh, anak tahu enaknya sayur bayam misalkan kalau dia belum merasakannya kan gitu ya. Ya bagaimana seorang anak itu apa ya dapat menikmati manisnya ilmu kalau dia tidak mengamalkannya, begitu merasakan dulu ya, melakukan amal soleh tadi. Ketika saya minta ya sholat tahajud ya setiap malam Jumat itu harus ini gitu ya, 8 rakaat plus witir 3 rakaat, jadi 11 dengan berjamaah begitu ya. Nah itu santri itu katanya ya kayak ada yang ngeresponnya macam-macam lah ya, terasa kok lama gitu ya. Kalau mereka kalau sholat itu kan pengen ngebut semua, bacaan harus ngebut, rukuknya harus ngebut, sujudnya ngebut ya. Enggak pernah merasakan itu bahwa itu kenikmatan begitu ya, kenikmatan yang belum ya, belum begitu. Nah, tapi ya eh, tetap harus dipaksakan. Ya, saya bilang begitu, suka atau tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, lakukan. Silahkan rasakan dulu, ya, rasakan dulu. Mudah-mudahan kalian dapat rahmat dari Allah dengan memaksakan diri gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah sukses juga, sukses juga nggak ada yang kabur. Ya, ini emang demikian harus dirasakan gitu ya ininya. Apakah memang itu membuat kita ngantuk gitu ya sholat malam sebanyak itu, mungkin bagi santri kan itu pastinya banyak ya segitu tuh. Ya dia biasanya kalau sendiri itu cuma 2 rakaat sudah gitu ya. Nah ini dibuat 8 rakaat plus 3 sholat witir itu berjamaah pula, ayatnya panjang pula itu jadinya ini ya merasa itu apa ya, apa ya gitu ya, nggak apa-apa. Suatu saat dia bisa merecall kembali ketika dia sudah dewasa bahwa dia pernah mengalami sholat berjamaah tahajud dengan jumlah sedemikian dia rupa begitu sehingga dia terdorong melakukannya kembali. Kama hukiya anna inninan kataba ila syahibin lahu arifni ladzatal mujama'ati kaifa takun, ya. Sebagaimana diriwayatkan, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang inginannya, ini ininan itu laki-laki yang impoten ya, menulis kepada temannya. Jadi kan ada laki-laki yang impoten menulis kepada temannya, ya suami yang impoten ya. Tahu impotennya Bu? Ya, impoten itu ya tidak bisa melakukan hubungan ya suami istri, seorang ayah atau seorang laki-laki ya seorang suami. Dia bilang begini, Arif nih kasih tahu aku lezatnya bermujamaah, maksudnya itu berjima ya. Eh Wahai temanku, kasih tahu aku tentang lezatnya berjima ya. Bagi seorang suami itu kan berjima itu memang terasa lazah ya, lazah itu. Kaifa takun gitu ya. Bagaimana rasanya itu? Emang orang impoten itu bisa merasakan dengan diceritakan saja? Enggak bisa kan? Nah, Fakata fi jawabihi, maka dia pun menulis jawabannya, jawabnya dengan tertulis ya, ya fulan, ini kuntu
hasibtuka inninan faqat, ya. Wahai Fulan, selama ini kok aku hanya mengiramu sebagai seorang impoten saja, kata temannya itu. Selama ini aku ngira kamu tuh hanya seorang impoten saja. Walan, tapi sekarang araf tuh aku tahu anaka inina wa ahmak. Ya, engkau tidak hanya sebagai seorang impoten, tapi engkau juga bodoh, katanya. Ya. Lianna hadhil ladzah dzukiyah. Karena lezatnya ini dirasakan, bukan diomongin kan gitu ya, bukan diceritakan, tapi dirasakan. Dzukiyah. Intasil ilaiha. Ya jika engkau sampai kepadanya, ta'rif, engkau akan tahu. Ya, engkau akan tahu, bisa merasa mengalaminya, engkau akan tahu kenikmatannya. Wa illa, jika enggak, ya, jika enggak, ya itu enggak sampai melakukan hal itu, lah ya engkau rasakan, ya la yastaqimu wasfuha bil qawli wal kitabah. Maka tidak akan bisa sempurna menggambarkannya dengan perkataan ataupun dengan tulisan. Ininya ya, seluas-luasnya tulisan misalkan menggambarkannya, se ini ya, sebisa-bisanya eh, perkataan menggambarkan hal itu, begitu ya. Tetap saja kan si impoten tadi itu nggak akan bisa merasakan lazah itu, begitu, karena tidak dzukia. Ya begitu juga lah dengan ilmu mungkin yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya radhiyallahu anhu. Karena ilmu itu bisa dirasakan lezatnya kalau itu kita bisa mengamalkan. Nggak ada ibadah itu yang tidak lezat sebenarnya. Semuanya lezat ya, lazah, merasakan kenikmatan itu jika kita betul-betul memang mengamalkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa ibadah itu harus dengan ikhlas, ya, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan benar, ya, benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Mungkin sampai di situ ya, Ustazah Fitri. Ya, baik. Ustazah, terima kasih untuk pemaparannya. Selanjutnya, seperti biasa, masih ada waktu untuk diskusi. Silahkan apabila di antara Abah dan Umma juga Ummahat semuanya, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait yang sudah kita bahas tadi. Silahkan. Izin bertanya, Ustazah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya luar biasa dengar nasihat Imam Al-Ghazali ini, ya rahimahullah. Apalagi yang tadi Ustazah sampaikan tentang bagaimana kelezatan berjima dan orang impoten itu bertanya, ya memang nggak bisa diungkapkan. Dan saya langsung connect itu ke lezatnya ibadah gitu ya Ustazah. Lezatnya manisnya iman, halawatul iman. Nah, saya pernah dengar ulama yang mengatakan, andai orang-orang kafir itu tahu bagaimana lezatnya iman yang ada di dalam dada orang yang mukmin tadi, maka mereka akan belah itu dada orang beriman untuk mengambil iman-iman tadi gitu ya. Yang mau jadi pertanyaan saya ini Ustazah, bagaimana bisa mendapatkan keimanan, kelezatan beribadah itu gitu sampai kita menikmati tahajud gitu ya, kita menikmati lelah-lelahnya beribadah kepada Allah, itu satu pertanyaan saya Ustazah. Izin satu lagi ya Ustazah. Tadi kurang paham saya Ustazah, yang Ustazah sampaikan itu yang orang sufi. Nah, tadi sufi ya Ustazah, yang kayak bermujahadah di dalam ibadah, apa yang tidak boleh mereka lakukan, apa yang dilakukan mereka itu yang melanggar hukum syarak itu Ustazah, yang di situnya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustazah. Iya, sejatinya kelezatan itu bisa kita dapatkan itu dimulai dari ilmu pastinya ya. Kita tahu bahwa hal itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan ada hikmahnya di situ juga ada faedah gitu ya. Itu ilmu dulu. Eh, Lalu mencobanya kan gitu ya di awal. Nah, dicoba dulu tidak sekaligus biasanya kan ya. Mencoba bangun malam dan itu terasa berat ternyata. Ya kan? Nah, itu belum sampai kepada kita benar-benar mengunyahnya bersihnya. Ya, saya contohkan begini ya, Bunda. Eh, Ketika kita mau menikmati sebuah hidangan, ya, hidangan, di mana di hidangan itu isinya lezat sebenarnya, enak banget gitu. Ya, kemudian tapi eh, ada kemasan yang bagus, ada yang kemasannya eh, jelek kan ya, ada ya. Pasti kita lebih tertarik di kemasan yang bagus kan. Nah itu. Nah, begitu kemasannya bagus itu kita tertarik, terdorong nggak mencicipinya? Terdorong. Ya, tapi kalau kita baru sampai mencicipi, kita nggak akan benar-benar bisa tahu bahwa makanan itu lezat. Gitu. Ya, dicicipi itu betul-betul kita sampai mengunyahnya, ya benar-benar mengunyahnya, gitu. Serius mengunyah si makanan tadi, gitu kan, lezat, enak. Kemudian sampai menelannya, begitu. Ditenggelam di apa ya, menelan eh, kunyahan makanan tadi sehingga kelezatannya sampai ke tenggorokan. Ya kan memang kelezatan kan sampai di tenggorokan ya, sampai di mulut, ini tenggorokan. Nah, kira-kira ketika itu terasa di perut pun itu merasakan bahwa itu terpenuhi kelezatannya itu betul-betul membuat menagih. Nah, kita pastinya mau mengulangkan begitu. Mengulang lagi mengambil si makanan tadi kan. Kita makan terus kan gitu ya. Seakan-akan kita itu merasa apa ya? Merasa rugi kalau sekiranya itu dilewatkan ya si makanan tadi. Ini analogi lagi. Saya pikir nggak jauh beda itu ketika kita mau menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya kan butuh ikhtiar tuh, butuh 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 paham tentang ini makanan apa kan begitu kan. Ini tentang apa. Nah, itu. Kemudian kita mau mencobanya. Mencobanya itu tidak sekedar dua dua rakaat hari ini ya sudah selesai kan nggak gitu. Sampai tataran itu orang-orang tuh belum bisa merasakan nikmatnya sholat tahajud begitu ya. Nah barulah dia coba eh, diulangi. Oh saya betul mau serius nih gitu ya, mau serius nih menyobanya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah itu sampai bengkak-bengkak gitu ya, qiyamul lailnya itu dia lakukan bengkak-bengkak kakinya saking dia menikmati ya. Dan tahu tujuannya itu untuk apa, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah ketika dia mencoba terus ya, ternyata itu kenikmatannya ada. Dan kenikmatan itu sejatinya nikmat di dalam makanan seperti halnya nikmat dalam makanan itu Allah yang memberikan gitu. Nah, ketika Allah udah kasih nikmat, maka orang itu pasti nagih ya, nagih. Nah, kira-kira demikian ininya ya, gambarannya kalau mudahnya analogi yang diberikan ya. Kalau nggak serius nyobanya ya dia nggak akan sampai kepada titik kenikmatan itu ya. Nah itu nggak dikunyah dan nggak ditelan itulah istinya begitu ya. Gimana mengunyah makanan, mengunyah ibadah dan menelan ibadah itu kayak gimana caranya ya? Emang harus serius begitu kan? Fokus, khusyuk kan gitu. Nah, baru oh iya nikmat ya gitu. Nah, kemudian yang imam yang orang sufi tadi tuh ada memang praktek-praktek ibadah sufi yang mereka anggap memang mujahadah ya, mujahadah ya. Tapi pada akhirnya juga berlebihan ya, tanpa ilmu ya, tanpa ilmu melakukan mujahadah tadi seperti halnya dia puasa kan gitu ya.
puasa, tapi puasanya di hari 2 hari raya gitu. Sama kan kalau ada di eh, tarekat sufi yang bertentangan dengan syariat itu, ada yang disebut puasa 40 hari. Kayak gitu tuh. Ya, emang itu mujahadah itu ya, puasa 40 hari berturut-turut. Ya, tapi kan itu juga enggak disyariatkan. Ya. Eh, Seperti itu, Bu Hamidah. Jadi ada amalan-amalan yang sebenarnya itu tanpa ilmu di kalangan para sufi yang itu juga dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Tapi bukan berarti apa ya, mujahadah orang sufi itu semuanya salah, enggak juga. Ya, tidak juga. Enggak begitu. Ya, ini hanya ada kritik ya terhadap bahwa beramal tadi harus iktidak gitu ya, harus mengikuti eh, Rasulullah SAW. Wala alam bisawab. Syukron Ustazah, jazakallah khair. Ya, baik. Eh, Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, silakan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, saya off-kan videonya karena jaringannya lagi bermasalah di rumah. Iya, Eh, iya. ya. Saya Aina Umu Hanifah Ustazah dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Jadi ya ingin bertanya Ustazah, ini sebenarnya masih terkait dengan pembahasan di pekan kemarin ya Ustazah yang masalah apa bagaimana cara eh, apa istilahnya kayak em, ini pertanyaan yang pertama Ustazah. Di umur berapa Ananda itu dipaksa ya kalau seperti penjelasan Ustazah tadi dipaksa bangun sholat malam misalnya. Karena kadang-kadang juga kalau masih kecil gitu kecil sekali, bukan bukan mereka yang kayak susah bangun tapi kadang-kadang kita yang kasihan nanti di sekolah ngantuk dan sebagainya. Yang kedua, ini kan kemarin pekan kemarin itu pembahasannya terkait apa yang closing statement ya bagaimana apa anak-anak itu dibuat supaya mereka rindu dengan surga gitu. Di mana apa dimulai dengan orang tuanya dulu, orang tuanya dulu yang ini eh, kayak bangun sholat malam. Nah, itu sekitar seminggu ini sudah saya terapkan ya Ustazah. Alhamdulillah. Sebenarnya pada dasarnya kayak saya sendiri tidak susah bangun sholat malam. Tapi sampai ke pembahasan hari ini itu eh, dibahas lagi terkait ada kelesatan begitu dalam beribadah. Nah, sementara saya kan menganggap bahwasanya setiap yang kita lakukan itu harus ada motivasinya gitu, Ustazah. Nah, kemarin kan saya sholat sholat malam gitu, saya berpikir supaya apa anak-anak ini ada impactnya untuk anak-anak bercermin dan sebagainya gitu. Kan sebelum-sebelumnya saya beranggapan ya ini kan sunnah gitu. Eh, Bangun bahkan yang penting sholat wajibnya terlaksana. Nah, tapi di penjelasan hari ini dikatakan bahwasannya ternyata yang bangun subuh itu sekalipun tidak terlambat tapi bangun untuk sholat subuh dikatakan ayam ayam saja lebih Dulu bangun. daripada ya kita bahkan dikatakan lebih bodoh ya daripada ayam yang lebih duluan bangun daripada kita. Jadi saya kemarin kan motivasinya supaya anak-anak itu ikut begitu. Nah, ini apakah maksudnya ada lagi motivasi yang lain ya selain daripada karena selama seminggu itu saya merasa bahwasanya oh menurut saya sudah lumayan gitu, tapi kadang-kadang masih masih bangun di subuh hari dan saya merasa ini kan sunnah gitu. Motivasinya cuma sebatas supaya anak-anak lihat begitu dan mereka juga besok-besok bisa 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 mencontoh gitu. Dan terkait Ustazah pertanyaan ketiga, ketika kemudian kita menggambarkan surga kepada anak-anak, apakah tidak masalah ketika kemudian kita menggambarkan bahwa terkait
kayak seperti keutamaan dunia, misal di surga itu ada istana yang megah begitu. Apakah nanti tidak jatuhnya ke mereka termotivasi sebagaimana motivasi dunia begitu? Itu saja Ustazah. Ya, silakan Ustaz. Iya. Ya, eh, usia anak untuk dibawa ya, bukan dipaksa ya, bukan ya. Bahasanya bukan dipaksa, dilatih. Dilatih ya, bukan dipaksa. Jadi kalau memang itu belum latihannya hari pertama gagal misalkan, bisa dicoba hari berikutnya untuk berlatihan gitu ya. Oh masih gagal ya, coba lagi hari ketiga. Jadi bukan untuk dipaksa. Kalau dipaksa itu kan nanti dia harus melakukan ya. Untuk usia dini, untuk anak-anak ya, usia diperintahkan sholat itu sholat wajib ya. Itu baru di usia 7 tahun. Ya. Sebelumnya nggak perlu di apa ya, nggak perlu dipaksa dan eh, cukup diberikan informasi ya dan keteladanan. Ya, biasanya anak usia dini itu lebih suka meneladani ya, mengikuti ya. Karena dia belum sempurna akalnya, maka dia belum paham ya kenapa kita melakukan hal itu gitu. Tapi tetap diberi informasi. Umi kenapa sholat tahajud di malam-malam? Kenapa sholat misalkan ya? Umi pengen masuk surga. Nah bahasa-bahasa begitu tuh tidak ada masalah. Ya. Dan justru harus sering diulang-ulang. Ya, Umi ingin masuk surga nak karena eh, di surga insya Allah kita akan bertemu dengan Allah. Nah itu informasi-informasi yang selalu didengar ya dari anak-anak kita. Walau akalnya memang belum sempurna, tapi informasi itu dia serap ya, meskipun belum paham. Nah, usia 7 tahun barulah diperintahkan sholat, itu sholat wajib. Pembiasaan anak bangun tengah malam itu biasanya kan memang kebiasaan orang tua, ya kebiasaan orang tua. Ada keluarga seperti keluarga yang hafiz Quran itu di usia dini itu ya usia 6 tahun 5 tahun juga sudah 30 juz itu siapa namanya itu saya lupa. Yang ayahnya namanya Hanafi, ingat gak, tapi anak itu sekarang nggak muncul lagi. Nah itu kan kebiasaan orang tuanya memang bangun jam 3 malam. Nah jadi putra putrinya juga ikut bangun jam 3 malam. Disitulah mereka juga anak-anaknya menerima setoran, setoran hafalan. Anak-anaknya menyetorkan hafalannya kepada kedua orang tuanya. Makanya 5 tahun, usia 5 tahun dia udah hafal Al-Quran, usia 7 tahun tuh mungkin tuh udah 30 juz tuh mungkin ya. Masya Allah. Musa, ya, jadi ingatnya. Musa Hanafi ya. Tuh, Musa. Dididik sedemikian rupa. Begitu hafal Al-Quran ya juga hafal hadis. Emang itu waktu barokah. Makanya santri kami juga kalau menghafal setoran hafalan itu setelah sholat tahajud, setoran tambahnya ya di situ. Murojaahnya nanti habis maghrib ya, mereka itu murojaah hafalan yang kemarin disetorkan dan murojaah hafalannya sudah dimungkinkan gitu. Nah, ini eh, tergantung apa istiqomahnya orang tua. Nah, jadi enggak, bukan dipaksa ya, tapi diriadoh. Istilahnya kan di dalam bahasa tasawuf itu riadoh. Mujahadah ya, bersungguh-sungguh. Kemudian eh, menggambarkan kerinduan terhadap surga kan itu sebuah proses ya. Jadi memang begitu anak kita masih usia dini nggak serta-merta merindu ya. Tapi kalau kita melihat anak-anak Palestina di usia-usia dini itu udah merindukan surga, pertemuan dengan Allah karena memang komunikasi-komunikasi orang tua dengan ananda itu komunikasi menghadapi kematian. Nah, eh,
fenomena banyak yang syahid kan itu ya. Jadi kata-kata syahid itu di Palestina itu udah nggak aneh dan memang itu kata-kata yang keren lah di kalangan anak-anak Palestina ya, anak-anak Gaza atau anak-anak Rafah begitu ya. Itu luar biasa. Nah, sehingga mereka bisa menjawab kami syahid, kami udah bertemu di surga ya. Udah rindu karena melihat kenyataannya. Oh, ini banyak orang yang syahid ini. Kemana nanti perginya kan begitu kan dalam benak mereka itu. Nah, orang tuanya mampu mentakbirkan bahwa keluarga kita itu akan hidup kembali dan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada takutnya mereka mati di dunia itu begitu. Ya karena surga itu adalah tempat yang sesungguhnya. Nah, komunikasi-komunikasi itu pasti intens gitu ya di situasi yang seperti demikian. Ya. Beda dengan kita orang tua yang situasinya kapitalistik ya, sekularisme, materialisme begitu kan ya. Komunikasinya beragam gitu, nggak fokus kepada kerinduan terhadap surga kan ya. Tapi masih ada pertimbangan-pertimbangan lain yang ingin kita sampaikan itu. Ingin mencari apa ya pendidikan yang lebih tinggi beginilah, nanti cita-citanya ke sini lah di itu gitu ya. Jadi banyak teralihkan. Jadi surganya mah sedikit disampaikannya mah gitu. Hmm. Jadi harus di rumah itu ya suasana bagaimana komunikasi-komunikasi kehidupan surga itu intens ya dalam pembahasan-pembahasan di rumah dan juga diskusi-diskusi ya di rumah kita bersama anak-anak. Nah, ya boleh nggak kita menggambarkan seperti dunia? Sejatinya Al-Quran itu menggambarkan memang kondisi surga itu seperti di dunia ya bahwa misalkan apa namanya innalladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar gitu ya. Jadi mereka itu ada dalam surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Nah, itu kan bayangan orang Arab saat itu seperti apa sungai kan nggak kebayang. Jadi Allah itu membayangkannya di bawahnya ada sungai-sungai. Tapi kalau orang Arab pergi ke Indonesia, sungai-sungai itu banyak gitu ya. Ya kan? Nah, yang indah-indah itu banyak di Indonesia itu. Maka mereka juga sering mengatakan bahwasanya Indonesia itu adalah jannahnya gitu ya. Adalah surganya dunia gitu. Ya, surganya dunia karena gambaran di dalam Al-Qur'an itu memang demikian. Nah, hanya kalau ingin menggambarkan itu menurut saya tidak kita juga nggak mengarang maksudnya nanti di akhir di surga itu ada es krimnya begitu ya. Kenapa harus menunggu es krim di akhirat di sini aja Umi? Di sini juga ada kan gitu kan. Nah, kalau mau menggambarkannya, gambarkanlah seperti apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pilihlah, kalau mau memilih, pilihlah ayat-ayat yang seperti yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun itu ada gambaran dunia gitu. Ya, wallahu alam bishawab. Ya, baik, Ustazah. Oh iya, gimana Ummu Hanifah? Ada tanggapan? Sudah cukup? Sudah Kita, cukup, Kak. oh iya, ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Eh, karena waktunya mungkin cukup dulu ya Ustazah, karena waktunya juga sudah habis, atau bagaimana? Dikarenakan waktu juga ya sudah habis, sebentar lagi mungkin sudah waktunya eh, sholat ya. Kita cukupkan dulu untuk diskusinya. Insya Allah kita akan membuka kembali diskusi di pekan depan. Begitu. Tapi sebelum kita akhiri, Ustazah seperti biasa pesan-pesannya untuk kita semua di sore hari ini terkait apa yang kita bahas hari ini. Ya. Silakan. Hmm. Un- Untuk mendapatkan kenikmatan, kelezatan itu pada dasarnya itu adalah Allah.
Makanan pun selezat apapun dibuat oleh manusia, kalau lidah kita itu nggak cocok ya dengan makanan itu tetap nggak kerasa nikmat. Nah itu, saya pikir begitu juga dengan ibadah. Nah, hanya persoalannya kan kalau ibadah ini, eh misalkan menghafal Al-Quran. Ya hafalkanlah Al-Quran itu meski tidak hafal-hafal. Gitu ya. Kemudian kita sholat tahajud. Lakukanlah sholat tahajud itu meski tidak terasa nikmat. Yang jelas kita tetap dapat pahala kan begitu ya. Bukan di persoalan nikmatnya pahala itu ada. Justru beratnya kita melakukan sebuah amalan ya. Kadar pahala kita itu tergantung masyakotul ibadah itu. Sulitnya ibadah yang kita lakukan tadi gitu. Bukan yang dicari yang ringan-ringan. Misalkan tanya mau 2 rakaat saja gitu. Itu kan ringan ya. Tapi kita coba sampai 8 misalnya melakukan itu. Meskipun nggak terasa nikmatnya gitu kan. Tapi masyakohnya itu yang punya nilai pahala lebih ya. Kesulitan yang kita dapatkan. Makanya kan baca Quran juga ya kalau orang terbata-bata kan pahala tetap berpahala kan ya. Bukan tidak berpahala begitu. Ya, berpahala. Nah, jadi eh, eh, ada nikmat itu mungkin Allah berikan kepada kita saat terbukti, ya. Saat terbukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah pun mencintai kita. Jadi, kalau udah saling cinta itu biasa kan nikmat ya, kerasa. Nggak ada. Kalau alam bisa, semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat faedah yang luar biasa ya dari Syekh Imam Al-Ghazali. Intinya kita beribadah itu untuk kekuatan ruhiyah ya. Kekuatan ruhiyah itu kita gunakan untuk pertama untuk izzul Islam wal muslimin. Untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Untuk agama kita, menolong agama Allah butuh kekuatan ruhiyah. Terus yang berikutnya adalah untuk kesolehan dan kesolehan anak-anak kita. Ketangguhan anak-anak kita, kemudian juga untuk kemudahan anak kita dalam ilmu, prestasi-prestasi ketakwaan anak-anak kita. Itu juga kita peruntukkan dengan kekuatan ruhiyah ayah bunda. Itu ya. Nah, kekuatan ruhiyah ini juga kita peruntukkan ya untuk meraih ya surganya Allah tentunya ya. Surganya Allah Ta'ala. Yang merupakan himmatul aliyah ya. Idealisme tertinggi kita yaitu masuk surga. Ya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri saja. Semoga pekan depan bisa dilanjutkan. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasih Ustazah. Kira-kira khair Ustazah. Allah. Ya, alhamdulillah, jazakillah khairan katsiro kepada Ustazah yang sudah berbagi ilmunya dengan kita. Semoga keberkahan juga senantiasa mengiringi beliau. Jazakumullah khairan katsiro juga kepada Abah dan Umma, juga ummahat semuanya yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian Ayyuhal Walad ini yaitu setiap hari Selasa pukul 16. Semoga Allah meridhoi seluruh aktivitas kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita akhiri kajian ini dengan istighfar 3 kali, doa akhir majlis dan hamdalah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.